Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1. Orang yang berfilsafat sudah pasti berpikir, dikarenakan orang berfilsafat itu pemikirannya dari mereka sudah di luar nalar dan bersifat kritis, dan orang yang berpikir belum tentu berfilsafat, dikarenakan pemikiran orang yang berpikir itu pasti pemikirannya jauh berbeda dan terkadang tidak signifikan. Lanjut nomor 2. Filsafat, pendidikan, dan manusia memiliki hubungan yang erat. Filsafat memberikan peran penting dalam pendidikan karena memberikan kerangka pemikiran tentang tujuan, metode, dan substansi pendidikan. Pendidikan mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari masyarakat. Dan filsafat membantu memahami dasar-dasar konseptual yang melandasi sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan-pendekatan seperti pendidikan progresif, pendidikan humanistik, pendidikan kritis, dan lain-lain muncul dari kerangka pemikiran filosofis yang berbeda. Filsafat memberikan landasan teoritis untuk memahami dan mengembangkan pendekatan-pendekatan ini. Dengan demikian, filsafat, pendidikan, dan manusia saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Filsafat memberikan arahan bagi pendidikan, sementara pendidikan menerapkan dan membentuk pandangan filsafat tentang manusia dan dunia. Hubungan ini terus berkembang seiring pemikiran dan praktik pendidikan yang baru muncul. Jadi itu adalah pertanyaan dari nomor 1 dan 2. Lanjut nomor 3. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 ini. Oke. Definisi filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip, tujuan, metode, dan nilai-nilai pendidikan yang berakar pada ajaran Islam. Hal ini melibatkan pemahaman tentang pendidikan yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam praktik pendidikan. Lalu, adapun latar belakang munculnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam muncul karena kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik pendidikan dalam konteks Islam. Islam sebagai agama menyediakan pedoman dan arahan yang komprehensif untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memahami pandangan Islam tentang tujuan dan metode pendidikan, serta bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan modern. Lalu adapun mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Karena di filsafat pendidikan Islam itu sangat perlu dikaji karena mempelajari filsafat pendidikan Islam memiliki beberapa manfaat penting. Antara lain yang pertama adalah yaitu memahami prinsip-prinsip Islam. Mempelajari filsafat pendidikan Islam membantu individu memahami prinsip-prinsip Islam yang mendasari sistem pendidikan. Hal ini memungkinkan adanya integrasi yang lebih baik antara ajaran agama dan praktik pendidikan sehari-hari. Lalu yang kedua, mengembangkan pendekatan pendidikan yang Islami. Filsafat pendidikan Islam memungkinkan pengembangan pendekatan pendidikan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih Islami, memperkuat identitas Muslim, dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Islam. Lalu yang ketiga, menghadapi tantangan kontemporer. Mempelajari filsafat pendidikan Islam membantu mengatasi tantangan kontemporer yang dihadapi oleh sistem pendidikan dalam mempertahankan integritas nilai-nilai agama. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam, kita dapat mengembangkan respons yang tepat terhadap isu-isu seperti sekularisme, pluralisme, dan tantangan moral dalam pendidikan. Yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan. Filsafat pendidikan Islam memberikan pandangan yang komprehensif tentang tujuan dan metode pendidikan yang berakar pada ajaran Islam. Dengan mempelajari filsafat ini, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperkuat komponen moral dan spiritual dalam proses pembelajaran. Lalu adapun tinjauan filsafat dalam konteks filsafat pendidikan Islam.
Dalam konteks filsafat pendidikan Islam, tinjauan filsafat mencakup analisis tentang tujuan pendidikan dalam Islam, metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, peran guru dan siswa dalam pendidikan, serta aspek moral dan etis dalam proses pendidikan. Tinjauan filsafat ini mencakup juga diskusi tentang hubungan antara pengetahuan, akal, dan wahyu dalam konteks pendidikan Islam. Lalu ada pun ruang lingkup kajian dalam filsafat yang Islam, yaitu ada yang pertama adalah tujuan pendidikan, mempelajari tujuan pendidikan dalam Islam termasuk pengembangan akhlak, kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan pribadi yang seimbang. Lalu yang kedua ada metode pengajaran, menjelajahi metode pengajaran yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk penggunaan metode interaktif, pengembangan pemikiran kritis, dan pendekatan holistik dalam pembelajaran. Yang ketiga ada etika dan moralitas, mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moralitas dalam pendidikan Islam, termasuk pembentukan karakter dan pengembangan sikap yang baik. Yang keempat ada hubungan pengetahuan dan wahyu, menelaah hubungan antara pengetahuan rasional dan wahyu dalam konteks pendidikan Islam, serta pentingnya mengintegrasikan pengetahuan dunia dengan pengetahuan agama. Lalu, adapun pemahaman tentang filsafat, pendidikan Islam memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan sistem pendidikan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moralitas, serta mencapai tujuan pendidikan yang lebih luas dalam pembentukan manusia yang beriman dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Check it out. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4, 5, dan 6. Yaitu nomor 4, rekonstruksionalisme menekankan pada pengembangan pemahaman kritis tentang realitas sosial dan budaya, serta upaya untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat melalui pendidikan. Aliran ini menekankan pada pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan masalah sosial yang ada. Rekonstruksionalisme mendorong siswa untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut melalui pendidikan. Setiap aliran memiliki pendekatan yang berbeda dalam melihat proses pendidikan dan bagaimana ia berkontribusi terhadap pembentukan individu dan masyarakat. Lalu lanjut pertanyaan nomor 5. Berikut penjelasan tentang karya dan konsep pendidikan dari 4 tokoh pemikiran pendidikan Islam disebutkan. Yang pertama ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi adalah seorang filosof dan sejarawan Muslim yang terkenal dengan karyanya Muqaddimah atau Prolegomena. Dalam karyanya, Ibnu Khaldun mengajukan konsep pendidikan yang holistik yang mencakup aspek akademik, moral, dan sosial. Ia menekankan pentingnya pendidikan dalam mengembangkan individu yang berintegritas dan berperan aktif dalam masyarakat. Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya pengajaran praktis dan aplikatif yang relevan dengan kehidupan nyata. Lalu yang kedua ada Al-Ghazali. Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi adalah seorang cendekiawan Muslim terkenal yang menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Ihya Ulum al-Din atau Revival of the Religious Sciences. Al-Ghazali menekankan pentingnya pendidikan yang berfokus pada pengembangan spiritual dan moral. Ia mengajarkan nilai-nilai etika, ketakwaan, dan kesadaran akan akhirat. Konsep pendidikan Al-Ghazali bertujuan untuk mengembangkan individu yang berakhlak mulia dan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah ada Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1942 Masehi adalah pendiri Nahdlatul Ulama atau NU dan merupakan salah satu tokoh pendidikan Islam di Indonesia. Karya utamanya adalah Tafsir Al-Misbah yang merupakan tafsir Al-Quran yang berfokus pada pemahaman kontekstual dan relevan dengan realitas sosial masyarakat. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat keyakinan agama dan mengembangkan pemahaman yang seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan. Lalu ada yang terakhir yaitu Ahmad Dahlan.
Ahmad Dahlan 1868 dan 1923 Masehi adalah pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ia memiliki kontribusi besar dalam pendidikan Islam. Ahmad Dahlan mendorong pendidikan modern yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan umum. Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi umat Muslim. Ahmad Dahlan mengembangkan sistem pendidikan yang inklusif dan terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang beragam. Karya-karya dari konsep pendidikan dari tokoh-tokoh ini memberikan sumbangan penting dalam pemikiran dan praktik pendidikan Islam. Mereka menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, yang meliputi aspek akademik, moral, dan spiritual. Konsep pendidikan mereka berfokus pada pengembangan individu yang memiliki kualitas moral, etika, dan pengetahuan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6, yaitu konsep pendidikan Islam mencakup berbagai aspek yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam menekankan pengembangan spiritual, moral, intelektual, dan sosial individu dalam rangka mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai kunci untuk mencapai kesejahteraan hidup. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan memiliki akhlak yang mulia. Melalui pendidikan, individu diberdayakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan masyarakat di sekitarnya. Dalam analisis data, fakta, dan logika, dapat ditemukan bahwa pendidikan Islam yang fokus pada pengembangan spiritual, moral, intelektual, dan sosial individu memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan hidup. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dapat mempengaruhi positif dalam hal peningkatan kualitas hidup individu dan masyarakat. Lalu, pendidikan Islam membantu dalam pembentukan karakter yang baik, mengurangi perilaku negatif, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan individu secara keseluruhan. Selain itu, pendidikan Islam juga mempromosikan kesadaran akan tanggung jawab sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!